Lainnya pemirsa, kebakaran melahap sebuah gudang properti di Desa Mekarsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api semakin membesar dan hampir melahap seisi bangunan. Kobaran api melahap gudang properti di Desa Mekarsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Banyaknya bahan mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Petugas damkar Kabupaten Bogor dibantu warga terus berusaha memadamkan api. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Ya tadi dari kamar, tapi apinya langsung itu besar. Langsung besar? Ya. Berarti Pak, itu api dari mana mulai muncul? Dari kamar, dalam kamar. Dalam kamar? Ya. Terus langsung merembet? Ya, merembet ke samping-samping langsung besar. 4 mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Api padam setelah 1,5 jam kemudian. Kebakaran itu perusahaan triplek yang dan sekitar asar kebakarannya. Jadi kita menerjunkan 4 unit dari Gunung Cilengsi, 2 unit dari Gunung Putri, 2 unit. Kesulitan mungkin hanya air aja, kita agak jauh. Agak jauh ya? Ya karena kita ambil dari foto. Ini banyak yang mudah terbakar nggak sih Bang? Agak api cepat membesar juga? Karena yang terbakar adalah tripleknya. Triplek jadi bahan yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka, sedangkan total kerugian akibat kebakaran ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pesawat Dabi Air tergelincir hingga menabrak tebing saat mendarat di lapangan terbang Bilorai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Akibat peristiwa tersebut, pesawat rusak parah. Pesawat Dabi Air PKDPP yang diawaki pilot Kapten Irela dan kopilot Henry tergelincir saat hendak landing di Kogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menjelaskan, pesawat Dabi Air dengan nomor PKDPP terbang dari Bandara Nabire tujuan Kogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Saat melakukan landing di Kogapa, pesawat tergelincir hingga menabrak bukit yang ada di samping bandara. Diduga tergelincir karena licinnya landasan pada saat sampai di areal parkir pesawat menabrak bukit yang ada di sekitarnya. Akibat peristiwa ini pesawat alami kerusakan. Pilot mengalami luka ringan. Selain itu, 5 penumpang dan kopilot dan kru berhasil dievakuasi. Dari Papua Tengah, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Anda kembali di News Pagi bersama saya Ismina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pencarian pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat resmi ditutup pada Rabu malam. Pencarian ditutup usai tim gabungan berhasil menemukan korban terakhir bernama Siska. Korban terakhir erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, seorang pendaki wanita bernama Siska Afrina, berhasil ditemukan pada Rabu 6 Desember. Usai ditemukannya Siska Afrina, total jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi berjumlah 23 orang. Usai ditemukannya korban terakhir itu, proses pencarian resmi dihentikan dan ditutup. Petugas gabungan yang berada di lokasi pun diminta untuk turun dari puncak merpati Gunung Merapi. Namun menurut Basarnas, jika ada korban lain yang belum dilaporkan dan belum ditemukan, tim Basarnas akan membuka kembali proses pencarian. Dan apabila ada laporan dari masyarakat atau ada tanda-tanda dari masyarakat, pelaksanaan operasi SAR bisa dilanjutkan kembali, dibuka kembali. Usai pencarian resmi ditutup, petugas terkait menutup jalur pendakian Gunung Merapi itu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ton ikan di Waduk Saguling Cililin, Bandung Barat mati mendadak. Matinya ikan-ikan tersebut diduga akibat perubahan suhu air, dampak dari tingginya curah hujan. Para tani keramba jaring apung di Waduk Saguling, Desa Bongas, Cililin, Bandung Barat terpaksa menjual murah ikan peliharaan mereka.
Hal ini sebagai dampak matinya puluhan ton ikan di Waduk Saguling dalam beberapa hari terakhir. Ikan-ikan jenis mas dan nila dijual seharga Rp20.000 per 3 kg. Padahal harga normal dijual Rp30.000 per kilogram. Di Waduk Saguling terdapat 40.000 ikan air tawar yang dibudidayakan. Sekitar 50% mati mendadak dan sisa sekitar 20.000 ikan masih bisa dijual. Sekitar 20 ton ada lah. 20 ton? Ya, dari dikali semua gitu. Tapi ini dijual murah, Kang? Iya, ini jual murah ini. Berapa sih kilonya? Ini 3 kilo 20.000. Segini tuh? Jadi satu lapak. Dari satu lapak ya? Dari satu lapak ini. Sekarang ini mah yang dijual mah mabuk, bukan dari banjir bandang. Oh. Para petani berharap ada bantuan dari pemerintah sehingga mereka tidak alami kerugian lebih besar dan bisa kembali membudidayakan ikan setelah kondisi air normal. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa di Kota Malang, Jawa Timur turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menolak politik identitas, menyoroti praktek nepotisme yang terjadi di Indonesia. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kota Malang digelar di bundaran Tugu halaman Balai Kota Malang, Jawa Timur. Dalam aksi turun jalan kali ini, para mahasiswa mengungkapkan rasa kekecewaan mereka terhadap apa yang terjadi menjelang pemilu akhir-akhir ini. Salah satu yang menjadi sorotan masa aksi adalah indikasi nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres mendatang. Menurut mereka, apa yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan politik dinasti. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Ruansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 dan 2 melakukan kampanye terbuka di beberapa wilayah di Indonesia. Isu-isu soal keamanan hingga perekonomian menjadi bekal para paslon demi meraih dukungan masyarakat. Di sela-sela masa kampanye sebagai calon presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tetap menjalankan tugas dan rutinitasnya sebagai seorang Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Rabu siang, calon presiden nomor urut 2 ini menerima kunjungan beberapa artis ternama Indonesia. Pertemuan Prabowo Subianto dengan pelaku seni hiburan Indonesia ini diisi dengan diskusi tentang perkembangan seni hiburan di Indonesia saat ini, hingga mengenai kondisi dan situasi Indonesia terutama di bidang pertahanan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menghadiri dialog kebangsaan bersama ribuan mahasiswa Universitas Malahayati di Bandar Lampung, Lampung. Dalam kesempatan ini, Anies mengajak mahasiswa mewujudkan keadilan. Anies juga menyoroti soal peningkatan investasi di tanah air agar dapat mewujudkan lapangan pekerjaan. Anies menilai harus ada perubahan khususnya di sektor investasi padat karya, seperti investasi di sektor pertanian, perkebunan, dan sektor manufaktur. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Abdul Muhaimin Iskandar datangi kampus IAI Muslim Aceh. Dalam kesempatan ini, Caimin menyampaikan komitmennya dalam mempertahankan perdamaian Aceh pasca perdamaian antara pemerintah RI dan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005 silam. Caimin juga menyampaikan perdamaian Aceh merupakan anugerah yang harus dijaga dan dipertahankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ganjar Pranowo merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN Nusantara dalam rangkaian kampanye. Kunjungannya ke IKN ini merupakan sebuah bentuk komitmen untuk meneruskan pemindahan ibu kota negara yang sudah dikonsepkan sejak zaman Presiden Soekarno. Hari terakhir berkampanye di Provinsi Kalimantan Timur, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke ibu kota Nusantara. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN dalam agenda kampanye. Ada beberapa titik IKN yang ia kunjungi.
mulai dari Rumah Teknologi Nusantara, Titik Nol, hingga Menara Pandang. Sesampainya di Titik Nol, Ganjar dihampiri oleh masyarakat yang sedang berkunjung juga ke sana. Dikala kesibukannya dalam memantau proses pembangunan IKN, Ganjar juga menyempatkan diri untuk menerima permintaan berfoto dari masyarakat. Ganjar menegaskan, apabila ia terpilih menjadi presiden 2024 nanti, dirinya akan meneruskan program pembangunan IKN. Menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah-mudahan menjadi harapan Indonesia bersama-sama. Kunjungannya ke IKN Nusantara merupakan sebuah bentuk komitmen sebagai seorang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah peraturan. Sebab pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara ini sudah diatur dalam peraturan. Bahkan sudah dikonsepkan sejak zaman Soekarno. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kiai dan ulama di Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat mendoakan kemenangan bagi pasangan Capres Ganjar Pranowo dan juga Cawapres Mahfud MD. Pemirsa, doa bersama dilakukan saat kegiatan Holakoh Kebangsaan Jaringan Al-Hus Sunnah Wal Jamaah Indonesia di Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal, Karawang, Jawa Barat. Ganjar Mahfud mendapat dukungan kiai dan juga ulama karena diyakini dapat memimpin Indonesia berdasarkan dari rekam jejak serta kemampuan yang dimiliki oleh keduanya. Usai memandatkan pasangan Ganjar Mahfud MD sebagai nahkoda masa depan bangsa, selanjutnya akan dilakukan sosialisasi terkait pasangan nomor urut 3 tersebut. Nilai kebudayaan, nilai keagamaan. Bacaan ratib juga dibacakan. Ini menjadi harapan kita dengan berdoa bersama kumpul musyawarah para ulama di Kabupaten Karawang ini menjadikan salah satu solusi bagi bangsa kita dan memandatkan kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden. Puluhan ribu warga Purwakarta, Jawa Barat membanjiri halaman parkir Stadion Purnawarman menghadiri pesta rakyat Ganjar Mahfud ke-17. Masyarakat Purwakarta dengan penuh semangat berbondong-bondong menghadiri pesta rakyat Ganjar Mahfud. Pesta rakyat oleh sahabat Ganjar ini diisi konser musik gratis oleh deretan musisi tanah air, diantaranya Soljah dan Kuburan Band. Selain panggung hiburan, pesta rakyat juga diberiakan bazar dan UMKM lokal. Acara ini menjadi saksi deklarasi luar biasa dari warga Purwakarta yang antusias siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Mungkin kami hanya bisa. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, relawan Ganjar Mahfud, sahabat Ganjar, menyumbangkan sebuah mobil ambulans kepada Pondok Pesantren Nurul Jadid. Bantuan ambulans ini untuk membantu mempercepat pertolongan bagi santri dan juga warga sekitar yang membutuhkan bantuan kesehatan. Sahabat Ganjar juga memberikan perlengkapan operasional kesehatan seperti B3K, tandu, dan obat-obatan disaksikan langsung oleh Cawapres Mahfud MD. Pemirsa, dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD terus mengalir dari sejumlah pihak. Relawan Ganjar Mahfud mengadakan kegiatan bermanfaat untuk masyarakat, mulai dari penyuluhan keamanan berkendara hingga pelatihan di bidang pertanian. Mencegah peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas, relawan Ganjar TVT mengadakan penyuluhan keamanan berkendara atau safety riding di Kota Bandung, Jawa Barat.
Dua mantan pembalap motor nasional Tami Pratama dan Ari Oktan mempraktikkan langsung tata cara berkendara motor dengan aman kepada kalangan Gen Z dan milenial. Masih dari Kota Bandung, relawan Serikandi Ganjar Jawa Barat mengadakan sosialisasi pencegahan stunting di Desa Balokong, Kecamatan Banjar. Relawan menyebut kegiatan ini digelar lantaran terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang telah menurunkan angka stunting di Jawa Tengah. Driver ojek online Pemalang, Jawa Tengah dan relawan Kajol Indonesia bergotong royong mendirikan posko pemenangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kegiatan bedah basecamp atau tempat berkumpulnya para driver ojek online ini sebagai salah satu kepedulian Kajol Indonesia kepada rekan sesama ojek online. Membantu dalam memberantas jamur dan hama pada tanaman pangan, relawan Ganjar Kreasi melatih petani di Desa Geger, Bojonegoro, Jawa Timur untuk membuat bubur California. Bubur California terdiri dari air, belerang, dan gamping untuk membasmi jamur dan hama perusak tanaman atau fungisida organik sekaligus pengganti obat berbahan kimia. Memperkuat milenial di bidang digitalisasi, relawan orang muda Ganjar menggelar pelatihan desain grafis bersama mahasiswa Katolik di Pontianak, Kalimantan Barat. Pelatihan untuk mengasah kemampuan milenial tentang desain grafis, mulai dari cara mengedit foto, tulisan, hingga mendesain produk secara digital. Puluhan ibu-ibu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di bumi Sulawesi. Mereka yakin Ganjar Mahfud akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal itu disuarakan mereka usai mengikuti kegiatan senam bersama oleh Gerakan Pemuda dan Perempuan Goa di Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo. Gerakan Senam Sehat menjadi salah satu program andalan Partai Perindo untuk terus menyapa masyarakat di berbagai daerah. Tidak hanya mengajak masyarakat untuk hidup sehat, melalui program ini Partai Perindo juga menyosialisasikan visi misi partai untuk Indonesia sejahtera. Pengurus DPD Partai Perindo dan sejumlah caleg Partai Perindo menggelar senam sehat bersama warga RT 07 RW 11 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan warga antusias mengikuti senam bersama khususnya dalam menerapkan pola hidup sehat. Oh, senang sekali, itu kan bagian dari program pemerintah dalam mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Jadi moto kami semua cerdas, bergas. Partai Perindo mengajak masyarakat khususnya di Cengkareng untuk senam sehat bersama. Guna apa yang diminta pemerintahan tentang kesehatan itu sangat penting. Mengajak masyarakat tentang mensejahterakan atau tentang hidup berpola sehat. Sementara pengurus DPD Partai Perindo Kota Tangerang bersama caleg Partai Perindo menggelar senam bersama masyarakat di perumahan Taman Cibodas, Kota Tangerang. Selain senam sehat, Partai Perindo juga menggelar cek kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat. Nah, yang kita ingat seperti ini, jadi merakyat untuk membangun sejahtera semuanya, bersama kepeduliannya. Luar biasa. Keinginan untuk hidup sehat dari warga Taman Cibodas. Hidup Taman Cibodas! Senam kami memberikan pelayanan kesehatan gratis karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Melalui berbagai programnya, partai pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini akan terus menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat demi terciptanya Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Hukuman Lukas NMB diperberat dari 8 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan juga gratifikasi. Pemirsa, hukuman mantan Gubernur Papua Lukas NMB diperberat Pengadilan Tinggi Jakarta dari 8 tahun menjadi 10 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi pidana kurungan 4 bulan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar 47,8 miliar rupiah. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan juga gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama dan juga kedua penuntut umum. 48.782.000 rupiah. 4. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun dan dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 47.433.485.350 rupiah. Dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti. Pemirsa, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric karena sakit. Edi Hiaric diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Pemeriksaan Wamenkumham Edi Hiaric yang rencananya hari ini atau masukan kemarin batal, dan Edi Hiaric melalui kuasa hukumnya meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang karena sakit. Rencananya pemeriksaan Edi Hiaric akan dilaksanakan pada pekan depan. KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 3 orang sebagai penerima dan 1 lainnya sebagai pemberi. Edi Hiaric sendiri sudah mengajukan pra-peradilan atas kasus ini dan rencananya sidang akan digelar pada Senin 11 Desember 2023. Pemirsa, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada BNN Provinsi dan Kabupaten Kota yang berhasil membangun zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK di lingkungan kerjanya. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Ergolose memberikan penghargaan dalam rangkaian acara upacara pembaretan Kepala BNN Provinsi se-Indonesia di lapangan tembak Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido, Jawa Barat. Penganugerahan pembangunan zona integritas dengan predikat WBK dibagi 2 kategori, yaitu atas penilaian dari Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan kepada BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jajaran BNN Provinsi Jawa Tengah. Sementara atas penilaian dari Tim Penilai Internal BNN RI diberikan kepada BNN Provinsi Sumatera Selatan, BNN Provinsi Kalimantan Selatan, serta BNNK Banjarbaru dan BNNK Tanah Laut, BNN Provinsi Kalimantan Tengah, BNNK Palangkaraya, BNNK Tanjung Pinang, BNNK Sleman, dan BNNK Bantul, serta BNNK Pematang Siantar. Karena dengan kita bekerja sama melaksanakan instruksi Presiden, kita bisa menekan lebih dari 300.000 orang. Potensial pengguna narkotika bisa dieliminasi, bisa dikurangkan. Diharapkan seluruh kepala satuan kerja agar terus membangun dan mengimplementasikan zona integritas guna menuju wilayah bebas korupsi maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Pemirsa, Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia akan menggelar turnamen Indonesia International Open 2024 yang diikuti atlet biliar dari berbagai negara. Turnamen biliar kelas dunia ini menjadi ajang atlet Indonesia untuk bersaing dengan atlet biliar dari kancah internasional. 152 atlet biliar level internasional dijadwalkan turut ambil bagian dalam Indonesia International Open 2024. Para atlet akan melalui babak kualifikasi pada 16 hingga 19 Januari 2024 dan babak main event pada 21 Januari hingga 25 Januari 2024. Untuk membuat olahraga itu meningkat peminatnya maupun prestasinya, harus banyak kompetisi. Sehingga dari situ atlet itu akan banyak latihan. Lebih ramai atlet Indonesia berkesempatan untuk bertanding di platform yang antarabangsa, international. So jadi local player digalakkan untuk mengambil bagian sebab this is your platform to go to the next level. Kehadiran Indonesia International Open 2024 juga diharapkan mampu menambah rasa percaya diri para atlet biliar tanah air. Dari sisi prestasi, ini bisa menyuntikkan semangat dan juga keterbukaan opportunity bahwa atlet-atlet junior di Indonesia maupun senior ini memang sudah makin diperhatikan, di mana biar mereka bisa juga menggunakan program jangka panjang untuk berkancah di dunia internasional. Untuk biliar, tantangan saya di tahun 2024 nanti untuk bisa menyemarakan biliar lebih luas lagi, dan saya akan mensosialisasikan itu. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua. 152 atlet yang ikut dalam ajang biliar bertaraf internasional ini terbagi dalam kelas junior dan senior. 24 atlet turun di kelas junior memainkan permainan bola 9 dan atlet-atlet senior akan berkompetisi dengan permainan 10 bola. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dalam rangka mendongkrak pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia, salah satu bank BUMN meluncurkan produk baru. Menargetkan pendanaan bagi puluhan perusahaan rintisan atau startup properti dengan total dana investasi mencapai ratusan miliar rupiah. Guna membangun ekosistem perumahan berbasis digital, Bank Tabungan Negara menggandeng Mandiri Capital Indonesia membentuk program pendanaan BTN Fund. Melalui BTN Fund, Bank BTN akan berinvestasi pada puluhan perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di bidang properti, serta bisnis konstruksi, mortgage, fintech, dan teknologi properti. Dengan total dana investasi mencapai ratusan miliar rupiah. Nilainya sedang kita finalisasi, belum kita disclose, tapi cukup besar ya, yang nanti kita sampaikan kemudian mengenai nominalnya. Tapi yang jelas targetnya adalah, ini targetnya tadi satu, untuk investasi di area teknologi properti gitu ya, atau proptech kita bilang, fintech di area digital banking atau di payments, gitu juga teknologi atau startup company yang bisa mengefisiensi operasional kita. Kita menggunakan produk namanya Dana Ventura ya. Dana Ventura adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh OJK, itu yang tadi sempat Pak Bo katakan. Timingnya mungkin 3-6 bulan ya untuk sampai izin Dana Ventura tersebut bisa keluar. Nah ini berupa subscription, jadi penempatan dana BTN di Dana Ventura tersebut gitu. Nah nanti Dana Ventura tersebut untuk apa? Tentunya yang tadi kami sempat sampaikan ya sebelumnya di opening speech, ini untuk investasi di multi stage ya. BTN Fund diharapkan dapat menciptakan permintaan, memperluas pangsa pasar dan membuka segmen baru bagi BTN dalam penyediaan solusi end-to-end di sektor perumahan. Dari Jakarta, Elsyad Keshi, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menggelar ajang penghargaan bertajuk Tax Award 2023. Ya, penghargaan diberikan kepada 300 wajib pajak berprestasi yang berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar.
Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Makassar menggelar ajang penghargaan bertajuk Tax Award 2023 di salah satu hotel di Makassar Rabu malam lalu. Kegiatan tahunan ini digelar sebagai bentuk apresiasi Pemkot Makassar terhadap wajib pajak atas kontribusi yang diberikan untuk pembangunan Kota Makassar. 300 wajib pajak berprestasi di Kota Makassar menerima penghargaan dalam ajang ini dengan diwakili 27 penerima secara simbolis. Kepala Bapenda Kota Makassar Firman Hamid Pagara mengatakan, kegiatan ini dapat menjadi pemicu bagi para wajib pajak lainnya di Kota Makassar untuk lebih patuh dan taat untuk membayar pajak. Kami menganggap bahwa wajib pajak daerah Kota Makassar adalah salah satu komponen terpenting, stakeholder terpenting dalam hal pencapaian PAD Kota Makassar. Tanpa wajib pajak yang patuh dan taat, maka tidak mungkin Bapenda Kota Makassar mencapai target-target pendapatan yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar. Makanya dalam hal ini kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak berprestasi. Tadi sudah disebutkan bahwa ada sekitar ratusan yang mendapatkan, namun hanya 27 secara simbolis pada malam ini. Ajang Tax Award 2023 menjadi spesial dengan penampilan artis ibu kota David Bayu. Penghargaan ini diharapkan dapat memberi motivasi dan ajakan kepada wajib pajak lain untuk berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Desember, puluhan orang dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta. Pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dengan membawa beragam atribut berisi tuntutan, puluhan orang dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Aksi dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2023 nanti, diwarnai dengan pembakaran poster tragedi pelanggaran HAM berat masa lalu. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan mengadili pelakunya. Selain itu, aksi turun ke jalan ini juga sebagai bentuk peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember lusa. Masa juga meminta pemerintah serius melakukan pemberantasan korupsi yang akan menggerogoti negara ini. Bahwa memang ada salah satu calon yang punya rekam jejak buruk dalam konteks hak asasi manusia. Kami mengembalikan pilihan itu kepada masyarakat agar masyarakat kemudian menjadi cerdas dalam memilih dan tidak memilih calon presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Memasuki tahun politik saat ini, Koalisi Masyarakat Sipil pun mengajak masyarakat tidak memilih calon presiden yang memiliki rekam jejak melanggar HAM di masa lalu. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Sumarsih, ibunda Wawan korban peristiwa Semanggi 1998 hingga kini masih terus berjuang menuntut keadilan atas kematian anaknya. Sumarsih menagih janji Presiden Joko Widodo atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Para korban dan keluarga pelanggaran hak asasi manusia berat mengenakan atribut serba hitam menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara. Mereka menuntut tanggung jawab negara dalam menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Saya ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Atmajaya Jakarta, kuliah jurusan ekonomi akuntansi. Kuliahnya hanya sampai semester yang kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98. Aksi Kamisan adalah cara kami bertahan untuk berjuang membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas dan melawan lupa. Sumarsih berdiri menuntut keadilan untuk putranya Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas
usai ditembak oknum aparat 25 tahun silam saat aksi demonstrasi mahasiswa menentang rezim Orde Baru. Bukanlah waktu yang singkat buat Sumarsi, apalagi di usianya yang tidak lagi muda, 73 tahun. Sayangnya hingga kini, pemerintah seolah tak acuh atas tuntutan Sumarsi bersama penggiat aktivis HAM lainnya. Sebelum menjadi presiden, Pak Jokowi mengatakan berkomitmen ya di dalam nawacita, kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasusnya disebut termasuk Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, dan kami berkomitmen untuk menghapus impunitas. Sebelumnya dalam kampanyenya sebagai calon presiden pada periode 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM. Sejumlah pihak menilai dugaan intimidasi oleh oknum Polri yang dialami seniman Butet Kertarajasa merupakan kebangkitan Orde Baru. Butet pun meminta Polri agar menghadirkannya untuk memberikan klarifikasi. Dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum polisi dalam pagelaran teater Butet Kertarajasa di Taman Ismail Marzuki mendapat respon dari sejumlah pihak. Salah satu dari budayawan, Gunawan Muhammad, dalam akun media sosialnya Gunawan menyatakan setelah mentas 41 kali baru kali ini harus ada pernyataan untuk tidak bicara politik. Gunawan mempertanyakan apakah ini kebangkitan Orde Baru. Sebelumnya polisi telah mengklarifikasi terkait dugaan intimidasi ini. Polisi menegaskan institusinya netral di pemilu 2024. Seniman Butet Kertarajasa menanggapi klarifikasi polisi dan panitia soal isu intimidasi yang dialaminya saat pentas pertunjukan teater. Butet menyebut seharusnya polisi menghadirkan dirinya dan memberikan kesempatan padanya untuk klarifikasi. Orang admin, Mbak Indah, yang memang tidak tahu apa-apa soal ada atau tidaknya intimidasi. Sebab bagi saya dan Agus Nur, intimidasi itu tidak harus pernyataan-pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi surat yang harus saya tanda tangani untuk menyertai dapatnya izin bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik. Itu adalah pembungkaman. Itu melanggar hak asasi manusia, membungkam kebebasan berekspresi yang sesungguhnya dijamin Undang-Undang Dasar. Diketahui teater yang digelar Butet Kertarajasa mengusung tema konflik politik yang terjadi antara kubu yang sebelumnya bersahabat. Teater musuh bebuyutan ini digelar tanggal 1 hingga 2 Desember. Dugaan intimidasi oknum Polri terjadi sebelum pertunjukan digelar. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Cikini tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi agar tidak menampilkan pertunjukan dengan unsur politik. Selain tidak menyinggung materi berbau politik, surat ini juga mencantumkan komitmen penanggung jawab teater tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum dan tidak memakai atribut kampanye.